tragedi Batu Kajang karena hauling batu bara. Silakan bapak-bapak untuk memperkenalkan diri agar masyarakat Batu Sopang mengetahui siapa yang datang. Paraknya terjungkang. Nyaris. Udah pulang tragedinya. Silakan Pak Sulis sampai memulainya untuk memperkenalkan diri. Kami Pak sudah kepanasan 5 hari, kehujanan sampai malam, jadi nggak apa-apa Bapak kepanasan. Ya, nggak apa-apa, cari yang nyaman aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak sekalian. Saya hormati Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasir. Dede kalau panas. Dalam hal ini beliau mewakili Bapak Bupati Pak. Hadapnya hadap sini. Beliau mewakili wakil Bapak Bupati Pasir. Yang hadap matahari. Selanjutnya ini teman saya ini Mas Joko. Kebetulan bermain waktu kita bermain-main dulu ya. Nah, salah satu kabit di Dinas Perhubungan Mas Joko ya. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kapolsek beserta seluruh jajarannya, seluruh aparat keamanan yang hadir, Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dalam kesempatan ini ya, saya hadir di tengah Bapak sekalian karena Bapak Camat hari ini tidak bisa hadir, ada kedinasan di kabupaten, begitu juga Bapak Sekretaris Kecamatan juga begitu. Maka saya mewakili beliau. Saya sampaikan kepada Bapak Bupati, ada wakili, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa bersilaturahmi pada sore hari ini Pak. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini membawa berkah. Amin. Akhirnya menjadikan Batu Kajang, Batu Sopang ini yang sejuk damai. Amin. Seperti yang lalu-lalu. Begitu. Baik Bapak Bupati, saya tidak panjang lebar menyampaikan. Yang jelas masyarakat kami di sini menginginkan jalanan itu mulus seperti dulu-dulu sebelum ada batu bara yang lalu-lalu. Itu keinginan kami. Karena selama kurang lebih 1 bulan lebih ini kami sangat hati-hati menggunakan jalan, takut kesangkut. Dan sudah ada juga beberapa kejadian yang batu bara menabrak warung dan sebagainya. Ini jadi perhatian bagi kita semua dan masyarakat kita ini puncaknya ini menginginkan ini segera diselesaikan, diatasi oleh pemerintah kabupaten. Ya, oke. Untuk itu mari kita dengarkan bersama-sama apa yang menjadi arahan Bapak Bupati atau yang mewakili. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami silakan Pak Bupati. Dari mananya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, Kecamatan Batu Sopang, khususnya Batu Kajang. Kurang nyaring Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Inayatullah, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasir. Ya. Dalam hari ini saya didampingi Pak Joko Sulistyo, Kepala Bidang Prasarana LLAJ, kemudian juga didampingi Pak Ibnu Kasat Intel Polres Pasir dan Pak Selamat Kanit Intel Polres Pasir. Jadi pertama-tama saya ucapkan permohonan maaf Pak Bupati karena tadi pagi atau menjelang siang ketika kami pertemuan dengan teman-teman mahasiswa, beliau sebenarnya sangat berkeinginan juga turun ke sini, namun karena ada rangkaian kegiatan dalam rangka hari ulang tahun kabupaten dan juga adanya Pak PJ Gubernur,
yang sedang berada di Kabupaten Pasir, khususnya di Kota Tanah Pasir, yang harus beliau dampingi sehingga beliau mewakilkan kepada saya untuk bisa bertemu dengan bapak-bapak ibu sekalian di Batu Kajang ini dalam rangka menyampaikan hasil pertemuan kami dengan rekan-rekan mahasiswa tadi. Jadi terkait dengan kondisi yang ada di Batu Kajang ini, memang pemerintah daerah bukannya tinggal diam, tetapi kita sudah melakukan langkah dalam hal ini sesuai dengan kewenangan. Karena memang Kabupaten Pasir dipimpin oleh Pak Bupati, tetapi ada bidang-bidang sektor-sektor yang bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Salah satunya adalah terkait jalan. Ada yang namanya jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Khusus untuk ruas jalan dari Muara Komang sampai ke Kuaro, namanya adalah ruas jalan Kuaro Batu Aji, itu merupakan jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jadi dalam hal ini baik pembinaan, pengawasan, pengendalian, penindakan apapun penegakan hukum itu menjadi kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Sehingga Pak Supir, dalam hal ini apa yang dilakukan terkait dengan adanya angkutan-angkutan batu bara tersebut memang mestinya harus ditindak, tetapi yang menindak adalah pemerintah pusat, yaitu melalui Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD yang ada di Balikpapan bersama aparat penegak hukum, yaitu dalam ini adalah Polda Kaltim. Jadi kita dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pasir dengan Polres Pasir tidak ada kewenangan untuk melakukan kegiatan penindakan ataupun penegakan hukum terhadap adanya potensi pelanggaran penggunaan jalan umum yang ada di jalan nasional, yaitu yang di daerah Batu Kajang ini. Oleh karena itulah pemerintah Kabupaten Pasir sudah berkoordinasi kepada pemerintah pusat yang ada di balai di Balikpapan untuk memohon segera dilakukan penindakan dengan kita mengirim foto-foto, video apa yang terjadi di sini untuk segera dilakukan penindakan oleh pihak pemerintah pusat. Nah, informasi terbaru yang kita dapatkan dari pihak pemerintah pusat yang ada di BPTD tersebut bahwa hari ini mereka sudah melakukan rapat internal, kemudian insya Allah di awal Januari nanti akan mengadakan rapat dengan mengundang Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasir untuk serta Polres dan Polda Kaltim untuk persiapan melakukan penindakan ataupun penegakan hukum di Batu Kajang ini. Oleh karena itulah mudah-mudahan semua yang direncanakan oleh pihak pemerintah pusat tersebut bisa terrealisasi sehingga harapannya kita bisa mendoakan agar itu bisa terlaksana dengan baik seperti yang direncanakan. Itu sementara yang bisa kami sampaikan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini selalu mensupport bapak-bapak ibu warga desa Batu Kajang dalam mengatasi masalah ini melalui koordinasi dimaksud. Dan nanti ketika saat penindakan pun mereka sudah tentu akan melibatkan aparat dari kita, dari pemerintah Kabupaten Pasir. Mungkin sementara demikian ada Omnya sebelah sana, Om. Ya biar cewek-ceweknya sini. Ada diskusi dari bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, kami persilakan. Duduk sana biar tersusun. Betul mataharinya ke sini. Bapak Kepala Dinas mewakili Bapak Bupati, kami persilakan teman-teman dari wakil masyarakat. Barangkali ada yang akan disampaikan. Turun, jangan jauh ya Kak. Silakan ke depan sini boleh. Boleh, silakan Ibu Ratna. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Teman emak-emak Garang Batu Kajang, khususnya bapak-bapak yang mendampingi kami. Terima kasih. Baiklah, mendengar pemaparan ini, emak-emak sangat kecewa. Betul? Kami hanya menyampaikan satu hal. Tolong tegakkan Perda Provinsi Kalimantan Timur nomor 1
nomor 10 tahun 2012 tentang penggunaan jalan umum di pasal 6 dan 7 yang menyebutkan bab 4 ya, bab 4 pasal 6 dan 7 di situ menyebutkan batu bara hasil produk perusahaan tidak tidak diperbolehkan melewati Jalan umum. jalan umum. Pengaturan penggunaan jalan pasal 4 hasil tambang batu bara oleh perusahaan harus diangkut menggunakan jalan khusus. Pasal 6 setiap angkutan batu bara dilarang melewati jalan umum. Itu ayat 1. Ayat 2, setiap hasil tambang batu bara dari perusahaan wajib diangkut melalui jalan khusus. Pasal 7, setiap perusahaan pertambangan wajib membangun prasarana jalan khusus. Kami cuma minta itu, Pak. Kalau itu tidak bisa dilaksanakan, kami cuma minta pertanyakan perda ini resmi atau tidak ini. Betul, Mama? Apakah yang kami download di internet ini palsu? Kalau ini palsu berarti kami minta kepastian dari pemerintah daerah. Bagaimana menyikapinya? Kalau Bapak dari tingkat kabupaten tidak bisa menindak karena ini katanya harus dari pusat. Ini pergub, Pak. Pergub itu provinsi, bukan dari pusat. Pergub diturunkan ke daerah. Apakah daerah tidak perlu melihat pergub ini, harus orang provinsi yang melaksanakannya sampai ke bawah? Sedangkan untuk pengangkatan pegawai saja harus merujuk daripada perpu, perda tingkat 1, tidak ujuk-ujuk pergub berani melaksanakannya sendiri. Jadi ini sudah terbuk. Jadi tekanan kami kepastiannya hauling batu bara stop atau boleh melintas. Itu saja yang ingin kami minta pernyataan dari Bapak. Bagaimana, Mama? Terima kasih, Pak. Mungkin teman-teman lain ada yang mau menambahkan? Baik, kita kapi aja. Enak, ya kan? Satu-satu. Baik, kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati ibu-ibu, bapak-bapak, warga Batu Sopang, Batu Panjang, pada khususnya Bapak Kepala Dinas, Bapak Duta, Kepala Jajaran dari Barat Pasir. Terkait dengan pergub yang sudah disampaikan Ibu tadi, itu sebenarnya tidak palsu atau tidak, memang benar adanya. Memang seperti itu. Tetapi memang pergub ini agak sedikit kontroversial, Bu. Karena begini, saya jelaskan dulu. Karena ada undang-undang di atasnya yang bertentangan dengan peraturan gubernur itu. Peraturan gubernur itu ada undang-undang di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2029 tentang mineral tersebut. Jadi di pasal 91, kalau Ibu nanti periksa ya di internet ya. Saya sedikit agak hafal karena saya ada lebih 14 tahun saya di Dinas Pertambangan sebelum saya pindah ke Dinas Perhubungan. Jadi pasal 91 ayat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang minerba itu menyebutkan bahwa pemegang IUP atau pemegang izin usaha pertambangan dalam melaksanakan aktivitasnya itu dibolehkan menggunakan sarana umum. Sarana, bukan jalan. Dengan memenuhi peraturan perundang-undangan. Artinya kalau dia menggunakan sarana umum itu apa? Kalau sarana umumnya
punya jalan berarti dia harus mengikuti undang-undang jalan, artinya undang-undang LLAJ. Nah, kemudian begitu juga di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 91 perubahannya. Di situ ada pasal 91 ada beberapa ayat. Memang di ayat pertama disebutkan bahwa IUP atau izin usaha pertambangan ini secara umum loh ya, maksudnya baik itu batu bara atau mineral logam lainnya itu disamakan. Setiap pemegang izin usaha pertambangan itu wajib menggunakan jalan khusus atau jalan pertambangan. Jalan pertambangan itu dalam penjelasannya itu dibangun sendiri oleh perusahaan tersebut atau bekerja sama dengan perusahaan tambang lainnya. Nah, di ayat ketiga itu disebutkan bahwa jika perusahaan pemilik izin usaha pertambangan tersebut tidak memiliki jalan khusus untuk tambang, diperbolehkan menggunakan jalan umum. Ini undang-undang loh ya, Bu. Ini undang-undang. Ya, Ini undang-undang. kami terkesima, Pak. Silakan lanjutkan, Pak. Nah, di situ. Jadi itu ada kontroversinya. Nah, jadi kenapa itu? Jadi sehingga menimbulkan dilematis ini di lapangan. Apakah Pergub yang harus menjadi acuan atau undang-undang? Sekarang kita susun hierarkinya peraturan perundang-undangan itu. Hierarkinya yang paling tinggi yang mana begitu ya? Nanti mungkin teman-teman mahasiswa yang akan membantu menjelaskan. Nah, kemudian setelah itu secara filosofis memang undang-undang atau aturan itu tidak boleh diskriminatif. Artian begini, kalau misalnya sawit boleh lewat, komoditas semen boleh lewat, komoditas otomotif yang bawa motor sampai 3 tingkat itu juga boleh lewat, BBM boleh lewat, LPG boleh lewat, truk tangki apa saja boleh lewat, kendaraan yang bawa alat berat juga boleh lewat. Jadi Kenapa batu bara tidak boleh lewat? Itu kan diskriminasi. Filosofisnya begitu. Jadi selama dia tidak melanggar undang-undang LLAJ, artinya tidak melebihi muatannya, tidak melebihi dimensinya, tidak melebihi ruas jalan. Sekarang tolong bacakan undang-undang DLAJR-nya lagi, Pak. Biar kita mendengar undang-undang lalu lintas jalannya dan DLAJR-nya. Silakan, Pak. Nanti bapak-bapak polisi akan menjelaskan itu. Jadi di Zoom adalah DLAJR. Bacakan, Pak. Yang di Zoom dulu, Pak. Yang lalu lintas jalan nanti ranahnya polisi. Silakan, Pak. Di sub tidak ada fungsi di sini. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Bacakan, Pak, undang-undang DLAJR-nya, Pak. Silakan, Pak. Jadi untuk seperti yang disebutkan Pak Kadis tadi, ya kan, karena ini ruas jalan nasional, penyelesaiannya nanti kita bersama-sama dengan teman-teman yang punya kewenangan dari pemerintah pusat akan menyelesaikan solusi ini. Gitu. Jadi bukan berarti kalau kita selesai di aturan hukum itu kita mentok, itu apakah tidak ada solusi lain gitu kan? Tentu ada. Jadi ibu-ibu tidak usah khawatir. Tentu ada. Pak, statement Bapak akan memunculkan anarkis berikutnya, Pak. Bapak sudah memancing anarkis kemudian hari. Karena ini sudah terjadi, Pak, kemarin hari Rabu. Jadi intinya, Pak, batu bara lo boleh lewat apa tidak? Silakan Bapak nyatakan statementnya. Secara undang-undang, ini undang-undang ya? Undang-undang boleh. Oke, secara undang-undang apa, Pak? Undang-undang minerba, undang-undang mineral dan batu bara. Undang-undang minerba pertambangan membolehkan. Jadi ya, intinya tadi sudah kita dengar bahwa jalan boleh digunakan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menanggapi pernyataan dari Bapak. Mungkin Bapak memang jauh lebih pintar daripada ibu di sini.
Bapak jelaskan di sini biar 3 hari. Kada mengerti ibu-ibu. Namun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tadi Bapak ada mengatakan bahwa pergub yang keluar ini 9, 10. Nyaring-nyaring, Mbak. Nyaring-nyaring. kontroversial. Nah, berarti di sini secara tidak langsung Bapak menyatakan bahwa pergub ini bermasalah. Kalau memang pergub ini bermasalah, kenapa diterbitkan? Proses penerbitan pergub itu lama dan juga pasti sudah dikaji. Itu Pak. Kenapa pergub yang sudah dikaji bisa terbit dan merugikan masyarakat? Takbir. Terima kasih. Jadi dalam peraturan hukum itu kan ada hierarkinya ya. Paling tinggi itu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian keluarlah undang-undang. Di bawah undang-undang itu setara dengan dia peraturan pengganti undang-undang. Nah, selanjutnya untuk peraturan gubernur itu peraturan yang dikeluarkan oleh kepala daerah atau Pak Gubernur. Berbeda dengan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh maksudnya yang dikaji oleh anggota dewan atau anggota legislatif. Anggota legislatif, walaupun itu dampaknya pergub itu adalah di dalam lingkup sebuah provinsi, ya kan, dalam sebuah provinsi, tetapi harus tetap mengacu kepada undang-undang atau aturan-aturan yang di atasnya. Kalau kita mengkaji hukum di sini mungkin nggak selesai gitu loh, karena banyak juga setingkat undang-undang yang juga masih bermasalah. Contoh saja Undang-Undang Cipta Kerja yang sampai saat ini sudah saat ini dibatalkan oleh MK, ya kan. Tetapi pemerintah tetap ngotot, akhirnya keluarlah Perpu nomor 2 tahun 2022. Isinya sama dengan yang dibatalkan MK, tapi itu berlaku. Intinya aja, solusinya begini, seperti yang disampaikan Bapak Kepala Dinas, bahwa ini akan ditindaklanjuti. Artinya begini, apakah semua angkutan kita tidak diskriminatif ya? Artinya mau batu bara kah, mau batu gunung kah, mau apa saja yang melanggar undang-undang atau melanggar peraturan di jalan raya itu tetap akan ditindak. Baik Pak. Baik Pak. Baik Pak. Jadi pergub itu diabaikan Pak. Tolong jawab Pak. Pergub diabaikan atau tidak? Kalau diabaikan Pak, suruh turun lagi terus ada gubernur. Kalau kepala daerah tidak bisa memberikan perlindungan terendah di masyarakatnya. Bapak di sini duduk pro rakyat atau perusahaan? Berpihak kepada perusahaan atau ke masyarakat warga di sini? Jawab Pak. Jadi ya Ibu ya, saya itu tidak pernah kenal dengan batu bara yang lewat di sini. Bapak, saya beritahu Pak ya, kejadian anarkis sebentar Pak. Ada tragedi holding batu bara itu Pak. Kami minta perusahaan dihadirkan di Batu Sopak. Katanya perusahaan itu tidak ada di sini Pak. Ternyata Pak, setelah selesai para sopir pulang, orang perusahaan itu keluar dari halaman kecamatan, 2 mobil pakai Triton putih double kabin dengan Fortune hitam Pak. Jadi kalau bilang pemerintah tidak kenal dengan perusahaan, yang terhormat kami beri kesempatan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, emak-emak tidak akan anarkis.
Kadis, Pak Nabil, Mama belikan ya. rekan-rekan adik-adik kami dari mahasiswa, serta Kurang nyaring, Pak, kurang nyaring. Tambah hei. Suaranya agak tegak gini dan dekat mulutnya. Parak-parak, Pak, parak-parak. satu. Telinganya fokus kan ya. Lancar suaranya kan. Mau diapakan juga segini. Yang penting ibu-ibu serius mendengarkan, cukup sebenarnya. Dan mohon maaf, bro. Kita di sini sifatnya adalah diskusi. Sifatnya diskusi, bukan penghakiman terhadap mereka-mereka. Contohnya, kita hanya pengen diskusi apa yang cari solusi yang terbaik bagi kita. Cari solusi yang terbaik supaya ibu-ibu yang warga sini juga nyaman, di mana aman, tentram, tertib, anak-anak bisa sekolah dengan baik. Nah, itu Pak, itu poinnya. Tapi selama ini kami tidak nyaman, Pak. Bentar. Makanya kan ini mencari solusi untuk ada pemerintahan di sini. Terus terang, komunikasi tadi malam sampai jam 3 adik-adik kami ini dengan saya. Bahkan kami temukan dengan bupati tadi pagi. Sehingga disitulah kita berdiskusi. Kita cari solusi yang terbaik di mana masyarakat lebih baik, masyarakat bisa hidup tentram, nyaman, dan sebagainya. Ya Pak, poinnya Pak, solusi terbaiknya apa Pak? Silakan poinnya Pak. Jadi baik, ya mohon maaf. Makanya jangan sampai dipanggil seperti tadi beliau mengatakan bahwa beliau juga mengacu pada undang-undang. Bahwa ibu juga mengacu pada perbu. Cilin suara. Jalan keluar di mana ini bagusnya? Karena apa? Percepatan setuju. Yang penting bisa mengakomodir semua pihak. Bisa mengakomodir semua pihak. Maksudnya apa maksud yang mau? Apakah ibu-ibu juga nantinya akan setuju pada saat ini tidak ada jalan batu bara dan sebagainya? Ya silakan. Itu hanya daripada warga. Itu hanya dari warga. Tapi kita juga berpikir kira-kira ini sumber-sumber nanti akan kerja di mana ya? Ya, paham. Baru ngomong gitu aja tahu. Belum panjang ini. Apakah saya Lanjut Pak. makanya jangan dipotong dulu. Lanjut Pak. Dipotong dulu supaya apa? Kita bisa berpikiran jernih. Kita bisa berpikiran normatif. Siapa tidak seperti masyarakat bisa aman, tentram, tertib. Itu harapan kami semua. Itu harapan kami semua, Bu. Tidak akan mungkin kita berpikir, tidak akan mungkin teman-teman dari pemerintah ini ingin menjatuhkan. Saya yakin tidak ada itu. Tidak ada. Saya yakin tidak ada. 0%. Tapi semuanya itu kan pada saat kita bicara masalah harkat dan martabat, serta kita bicara gimana sih solusi harkat mas yang baik, itu berbagai aspek yang harus kita bicara. Satu aspek keamanan, satu aspek sosialnya, satu aspek ekonominya. Nah itu harus kita semua bicara. Baik Pak, mohon maaf kami potong lagi. Kami sudah paham dengan semua itu Pak. Kami hanya mau keputusan Pemda Pasir. Baik. Apa Tapi poinnya? hasil daripada Bupati, kebetulan saya juga ikut, adik-adik juga ikut, kecuali Putra. Diam. Kemudian sama tadi, kan ikut di sini sama biar Nah, orang jualan. sama ibu-ibu ini. Pada dasarnya Ibu, tadi Bupati sudah menjelaskan Nanti. kepada kita semua Dengerin. bahwa sampai beliau masih berusaha, bahkan ini koordinasi dengan Pak Gubernur, PJ Gubernur kan? Karena semuanya pakai aturan-aturan yang ada, tidak juga langsung bergerak begitu saja, tapi harus pakai dasar hukumnya, sehingga benar-benar bukan bicara masalah dasar hukum. Tenang aja, Bu. Ini sudah tidak ada holding, tidak ada holding. Saya cek juga tidak ada holding. Saya cek sampai ke Kumang juga kosong. Dan itu Besok belum tahu. Habis tahun baru belum tahu. kita minta waktu.
Kan tidak bilang orang Jawa ujuk-ujuk lah. Oh ini harus gini, tapi harus kita pakai data hukum yang jelas supaya mereka juga tidak dipersalahkan, supaya mereka juga bisa berjalan apa adanya, dalam arti apa adanya bisa mengawal daripada keinginan dari ibu-ibu semua. Jadi di sini yang ingin kami tanyakan, sementara peraturan ini masih disusun, karena kan kata Bapak tadi perlu proses. Apakah ada jaminan untuk kami masyarakat Batu Pajang selama menunggu ini batu bara tidak bakal lewat? Kira-kira gimana Pak? Siapa saudara? Iya, karena dijaga. Tidak lewat. Kita akan koordinasikan dengan semua pihak dalam hal ini. Saya hanya memfasilitasi ibu-ibu. Sebentar Bu, kayak Tuhan aja. Makanya kalau untuk bapak-bapak ini ngomong, jangan dihulu. Sekarang pada saat bilang karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Padahal itu yang dibacakan Pak Kapil, undang-undangnya. Di sini juga ada anggota DPR. Kita bisa hearing. Pak, kami tidak perlu lagi diajak bicara karena kami sudah berkali-kali menyampaikan keinginan kami. Dan yang kami tunggu sekarang adalah gentleman dari Pemda Pasir, statementnya apa sekarang? Baik, ibu-ibu. Itu adalah keputusan politik daripada pemerintah. Karena Bupati juga. Dengarkan dulu, dengarkan dulu. Pak, ini kita belum selesai sudah ya. Dengarkan dulu, Kita belum selesai loh. supaya jelas. Itu apa? Mohon maaf. Gantian supaya jelas. Sama-sama punya pendidikan, semua punya pendidikan. Lanjut Pak. Ya. Emosi percuma kalau kita bicara dengan emosi. Kita lihat pemerintah ini udah berusaha untuk mencegah itu dan mempelajari semuanya. Bahkan udah tingkat udah sampai sekarang udah koordinasi dengan pemerintah pusat. Terkait dengan apa? Terkait dengan keinginan daripada warga Batu Sopan khususnya ibu-ibu yang mengembangkan aktivitas batu bara. Kan begitu. Tadi Bupati sudah ngomong segera instansi terkait untuk bekerja koordinasi, bahkan nanti ada rakor ya Pak. Nanti ada rakor untuk itu supaya apa? Pada saat ada penindakan hukum, ada penindakan yang sifatnya nanti kata di lapangan, mereka betul-betul safety terkait dengan dasar-dasar hukum yang ada. Itu ya Bu. Jadi maksud Bapak, dengan adanya benar-benar mereka punya safety di lapangan, tolong dijelaskan poin itu Pak, jangan kami yang Tadi yang jelaskan tadi baru dijelaskan, udah dipotong, udah dijelaskan, udah dipotong. Mana Bapak? Intinya gini, kalau Bapak bisa menyimpulkan seperti tadi, hasil rapat Bapak dengan tim Dishub yang lainnya, intinya kalau seperti itu, terus hauling batu bara lanjut atau tidak? Masalah lanjut atau tidak, itu nanti hasil rapat dari rakor itu. Tapi sementara ini batu bara kelihatannya sudah tidak ada beberapa. Ya karena Kabupaten Pasir Pak nggak mau terganggu, jadi di haulingnya di stop dulu. Baik. Itu isu yang beredar Pak. Nanti hasil dari sini Pak Kebetulan dan Pak Dinas Perhubungan akan langsung menyampaikan kepada Bupati. Akan menyampaikan kepada Bupati tentang keadaan dan situasi yang ada di sini, bahwa masyarakat memang menginginkan tidak adanya oleh batu bara. Kan begitu. Baik Pak, kalau itu Pak, Bapak sudah dengarkan itu kemarin waktu Pak Kanit Intel itu datang ke sini. Dan beliau sudah mendengar dengan jelas masalahnya hauling batu bara hentikan di jalan umum. Lalu kenapa lagi Bapak datang ke sini menanya kami itu? Jadi maunya kami, wakil bupati, perwakilan bupati ini menegaskan hauling lanjut atau tidak. Jangan beri ringki Pak. Kalau lanjut Jangan beri ringki jawabannya. Hasil daripada pertemuan mahasiswa dan Bupati. Pak, belum ada hasil beliau Pak. Dilempar sudah Pak untuk undang-undang.
Bukan, ini akan menyampaikan hasilnya dari Bupati. Apa? Makanya pada saat beliau ngomong, biar selesai dulu ngomong. Baik, silakan. Kami matikan mic, Pak. Jadi begini Ibu, Coba dengarkan dulu kita supaya bisa menyimak. Minerba tahun berapa? 2009 dan 2020. Stop, kami tidak mau dengar undang-undang, Pak. Mahasiswa. Mahasiswanya mau ngomong. Jadi begini Ibu, Tahunya bawang merah, bawang putih mahal. Wakil Bupati, Pak. Pernyataannya apa? Kasihkan sama Wakil Bupati. Kami cuma mau dengar itu. Kami tidak mau dengar undang-undang. Kami bisa baca. Kami mau selamat di jalan, Pak. Ya, dengarkan teman-teman. Dengarkan dulu teman-teman. supaya bisa paham kita. Dengarkan dulu. Arahan dari Pak Bupati tadi sudah saya sampaikan bahwa Pak Bupati juga sependapat dengan tidak adanya holding di sini. Prosesnya bukan kewenangan pemerintah daerah, tapi Pemerintah pusat. rapat koordinasi dipimpin pemerintah pusat dan mengundang pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Itu, Bu. Jadi selama menunggu proses itu, apa yang akan terjadi, Pak? Apakah holding tetap berlangsung atau holding dipending sampai menunggu? Jangan cuma Mahasiswanya mau bicara tadi. Mahasiswanya mau bicara tadi. Coba nanya. Jadi bapak-bapak dari Polres ini kan bahwa sementara kita berproses untuk rapat koordinasi di PPTD Balikpapan tadi, polling itu ditutup sebenarnya. Selama proses perundangan digodok, holding batubara dan produksinya untuk arah lewat jalan Provinsi Kalimantan Timur di-stop dulu. Bupati kita mendapatkan kepastian hukum. Kalau kepastian hukumnya berpihak kepada rakyat, kami akan menerima dengan senang hati. Betul? Kalau tidak berpihak, mak-mak cuma menangis ketika ditabrak tronton. Betul? Kami tidak bisa menolong pasiennya karena ditabrak 2 tronton berturut-turut. Tronton dan truk DT6. Lalu tronton juga masuk ke dalam rumah. Itulah derita emak-emak. Menunggu tanda tangan di atas materai. Jangan terlalu banyak pandir dulu. Yang penting kita tuntas. Terlalu banyak pandir tidak tuntas. Kita berharap tenang. Silakan. Tenangkan dulu, jangan banyak pandir. Kita tidak akan melukai atau menyentuh mengenai tangan pun, Pak. Kami memang hanya bisa bersuara. Sandal pacong. Tanya benar-benar. Pak bisa maju sedikit ya Pak? Kejepit. Pasang sudah pasang.
Dengarkan dulu, dengarkan dulu. Beliau tidak mendengar huru haranya kita di sini. Tenang, tenang, tenang. Nah, tadi mau teh itu. Masih tidak lah, setahun dengan tidak. Itu teh. Minta teh kotak yang nganggur kamu. Emang pegang. Mama bisa lucu. Aduh, bisa lucu. Apa sih Ham? Tidak ada yang merusak suara itu. Kenapa itu? Nggak usah pakai itu, nggak usah. Hei. Nyalakan, nyalakan. Itu Matikan sih, kan ya? Tolong kan saya dikasih kontak orang-orang dirjen, kami direktur teknis. Siapakah dirjennya? Inspekturnya ke siapa? Maksudnya bukan dipakai juga sementara itu. Sementara awalnya. Paling tidak sampai pertengahan Januari lah. Karena kita mau koordinasi dulu dengan betul di kantor, makanya saya minta tolong Mas Hendy kalau komunikasikan direktorat teknis itu di kantor itu nanti pinjol itu haulingnya lewat hauling. Nah yang jadi masalah itu di sini haulingnya itu di sama masyarakat jadi lewat. Ayo, kemanaan? Maka asing-asing berdiri. Berdua ada berdiri. Berdiri kan gue dalam mobil. Lambat ajan, Pai. Semat lagi ajan. Selingan dulu, selingan.
Nah itu kenal lama. Dadah dulu, dadah dulu. Dadah. Kelihatan. Salam mama dan nenek. Takbir, takbir. Allahu Akbar. Ayo, lakasi Pak, lambat ajen. Maghrib bareng Pak. Gaduhan banyak Pak di rumah. Gaduhan banyak di rumah ibu-ibu. Yang penting kita sukses. Kalau banyak bicara, hampa juga. Terjadi poinnya. Semua kita nyawa teranjam mundur 5 bulan. Tentang penciutan 2 dan permulaan tahap operasi produksi pada sebagian wilayah perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau PKP2B. Lokasi operasional pertambangan sendiri di Desa Kalung dan Bilas, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong dengan luas mencapai 4.545 hektar. Menurut Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tabalong, Nurzain Ahmad Iyani, PT Mantimin Coal Mining atau MCM Blok Tabalong memang telah siap beroperasi. Namun, hingga saat ini, perusahaan asal India ini belum juga memiliki jalan angkutan tambang sendiri yang nantinya akan membawa batu bara dari Kabupaten Tabalong menuju Kalimantan Tengah. Sekarang dari segi perizinan mereka tidak ada masalah. Izin tambang sudah, kemudian izin karena mereka dalam kawasan hutan, izin minyak pakai kawasan hutan sudah mereka punya juga. Dan mereka sebenarnya sudah siap untuk operasional. Nah, cuma karena masalah jalan tidak mereka belum membuat jalan hauling ya menuju ke Kalteng untuk mengangkut batu bara itu yang belum mereka kerjakan sampai sekarang. Sekedar diketahui, PT Mantimin Coal Mining Blok Tabalong sempat mengajukan izin penggunaan jalan sepanjang 38 km menuju Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Namun izin tersebut ditolak pemerintah Kabupaten Tabalong tentang pengaturan penggunaan jalan umum yang benar dengan Perda Nomor 10 Tahun 2016 Banten Tengah. Namun izin tersebut ditolak pemerintah Kabupaten Tabalong karena bertentangan dengan Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil tambang dan hasil perkebunan. Muhammad Rais, Siti Tabalong, melaporkan. Jadi Kalsel saja menolak, Kaltim membolehkan. Kaltim menolak, Kalsel menolak. Kaltim mengorbankan warga Batu Sopang, warga Tuaru. Tolong pejabat Pasir, jangan bertentangan. Itu Pak. Jadi kalau Bapak Kaltim boleh mengizinkan, kenapa? Mama membelimu. Ulang kembali hasil daripada pernyataan pemerintah daerah Kabupaten Tabalong. Semoga ini membukakan mata hati pejabat Pasir. Tangannya coba aja. Wena sukses dulu dan banyak hadir. Lokasi operasional pertambangan sendiri di Desa Kalung dan Bilas, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong dengan luas mencapai 4.544. Menurut Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tabalong, Nurzain Ahmad Iyani, PT Mantimin Coal Mining dan kemana-mana memang telah siap beroperasi. Namun hingga saat ini perusahaan asal India ini belum buka. Baik, saudara-saudaraku sekalian, emak-emak, Batu Sopang, bapak-bapak,
Jelas. Jelas. Ini suara speaker lagi dikecilin sini Bu. Pelutut mati, pelutut mati. Pelutut mati, pelutut. Tes. Oh, mengaji ada orang. Ayo. Operator dijaga. Ditinggikan suaranya. Ini kecil betul, tadi bisa tinggi. Tolong ke suaranya, ehonya kecilin. Ambil mic yang hitam itu. Maghrib, Pak. Saya. Tes. Tes. Kurang tinggi. Tes. Orang ajar. Maghrib. Mengaji. Lagi asalnya. Ya mengaji. Masih ngaji. Ayo lokasi Pak, ajar lembar. Jadi untuk saudara-saudara ketahui bahwasanya jelas sudah Kabupaten Tabalong boleh menolak PT MCM untuk warganya. Mantimin. MCM itu Mantimin Coal Mining. Ya, Mantimin Coal Mining yang ada di Desa Upau. Jelas ditolak oleh Pemkab Tabalong untuk warganya. Dan sekarang juga kita mendapatkan dukungan tertulis dari Lembaga Swadaya Masyarakat Bangkit Nusantara Palangkaraya. Mana? Mana LSM kita mana? Mana LSM kita mana? Ya, kita di sini semua warga emak-emak, tidak ada LSM yang masuk. Tidak berani mereka mendukung kita. Baik, dukungan yang diberikan oleh LSM Bangkit Nusantara mendukung aksi penghentian hauling batubara tambang asal Kalsel yang melintas Jalan Negara Provinsi Kaltim, menolak tegas angkutan tambang batubara PT MCM. LSM orang Pak, bantu kita warga Pasir. Dukungan tuntutannya menghentikan aktivitas angkutan batubara PT MCM melintas Jalan Negara, menindak aktivitas penambangan di Kecamatan Upau dan aktivitas pelabuhan di Desa Rangan agar apabila tidak memiliki izin yang sah dan penyitaan proses hukum apabila perizinannya ilegal. Dan adapun dasar dukungan yang mereka berikan dari LSM Bangkit Nusantara, satu, aktivitas ini mengganggu lalu lintas umum dan membahayakan keselamatan masyarakat luas. Wow, LSM orang mikir loh keselamatan kita di sini. Terima kasih LSM Dayak dari Bangkit Nusantara. Kenapa sampai dikeluarkan oleh Pemprov Kaltim tapi tidak dijalankan dan Kabupaten Pasir tentang Perda Kaltim nomor 10 tahun 2012 yang secara tegas melarang angkutan tambang batubara. Oh ya, mereka semua di sana merujuk ke Pergub nomor 10 tahun 2012. Kenapa kita meragukan produk gubernur kita sendiri? Selatan itu tetangga kita mengakui pergubnya. Ajan. Jangan memang kabur lah. Tangkapnya di betis. Nih, tolong jaga truk.
Tukang jaga truk. Kami ini mendoakan aja di rumah. Kabur. Kembalilah setelah sembahyang, jangan kabur. Beli apa sih? Nggak ada tangannya. Iya, sholat dulu lah. Sholat dulu kan begitu. Hidup mak-mak. Takbir. Allahu Akbar. Kalawasan nama hadang. Nyaman nelpon anunya. Nelpon atasannya kedua ininya tanda tangan materai. Tutup dulu ya. Sudah azan.